Selamat datang di Cuan Community. IHSG hari ini menguat tipis banget 0,1%, tutup di 6832,8. Menguatnya sih 0,07% ya, dibuletin jadi 0,1. Iya, 0,07. Oke lah. Jadi maksudnya adalah ini IHSG kemarin naik sampai 6900-an, itu naik sampai ke area yang kemarinnya support, kemudian di breakdown ya, dan sekarang direspon jadi resisten bulan Mei juga. Jadi kalau misalnya kita mau cocokmologi di sell on May and sell on May ya and go away mungkin ada masuknya juga, tapi ya apapun itu, kalau kita lihat siklusnya ya, komposit di bulan kita bukanya monthly aja, nah ya kan, ini setiap bulan Mei gitu ya. Tahun lalu di bulan Mei 2024 mana, April, Mei, tahun lalu merah ya. Ya gampang-gampangan kita lihat statistiknya di bulan Mei memang kebanyakan merah. Jadi kalau kita lihat siklusnya juga, market cycle-nya juga, memang di bulan Mei ada sesuatu yang membuat si pelaku pasar melakukan jualan gitu ya, jualan dan ya seterusnya kayak gitu. Makanya bikin si hampir setiap bulan Mei itu merah. Itulah, kalau mau ngecek backtest ke belakang lebih panjang silahkan ya. Intinya secara statistik memang di bulan Mei itu merah. Apakah bulan Mei Mei tahun ini itu merah juga? Jawabannya mungkin, karena memang IHSG strukturnya masih downtrend ya, high valid masih di 75-30-an, belum di breakdown, belum di breakout. Kemudian waktu naik kemarin setelah ambil inducement, ternyata tertahan di area-area yang sebelumnya jadi area support, kemudian di breakdown dan jadi resisten. Sekarang di respon jadi resisten. Gitulah. Jadi ada kemungkinan sell on May and go away tahun ini, bulan Mei juga merah ya. Tapi nggak hanya stop sampai di situ sih, maksudnya nggak hanya kita berarti ya udah bulan Mei kita jualan, nggak. Buat yang lagi incer saham-saham big cap, ini justru malah jadi kesempatan buat ngantri, buat serok, siapin pelurunya aja ya. Tunggu IHSG-nya koreksi, tunggu marketnya terkoreksi, saham-sahamnya terkoreksi lagi, nge-swing ke bawah lagi. Meskipun nggak bikin swing lower low juga nggak masalah sih, yang penting bikin trading plan-nya. Dan nanti di sini akan ada beberapa saham yang bisa dibikin atau bisa dijadikan watchlist, itu bisa ngantri kira-kira nanti di mana ya. Saya akan bacakan dan bahas secara teknikal. Silakan cocokmologi compare dengan sisi yang lainnya, misalnya fundamental atau yang apaan lain gitu ya. Yang jelas saya di sini akan bahas dari sisi fundamentalnya. Oke, sekarang kita sebelum bahas ke list saham yang bisa dijadikan watchlist untuk bulan Mei ini atau dalam waktu dekat ke depannya lagi, kita bahas saham-saham yang masih kasih cuan ya. Ternyata hari ini masih ada yang kasih cuan juga. Ada beberapa saham yang kasih cuan, ada 2, ERA dan DKFT. Belinya sih memang nggak di hari ini ya. Yang pertama ERA. Si ERA ini beli di 2 hari yang lalu malah. Harapannya langsung nyampe ke paling nggak 515. Tapi ternyata di bawah turun dulu, tapi masih aman lah ya, karena nggak nyampe kena stop loss. Stop lossnya kan di bawah 470 ya kemarin. Dan sebenarnya kemarin itu waktu lanjut turun malah nyamperin area entry-nya, karena area entry-nya di sini nih. Nah, disamperin tuh, hari ini malah lanjut. Hari ini baru lanjut nyamperin target. Dan buat yang masih punya barang, gak ada salahnya dipertimbangkan take profit dulu lah ya, karena ya udah nyampe area resisten lah. Si ERA jadi happy cuan.
Terus DKFT juga ini beli di 2 hari yang lalu juga. Kemarin sempat naik, mungkin belum ada yang sempat jualan karena strateginya mungkin nge-swing aja lah ya gitu ya. Karena memang belum nyamperin stop loss, nggak nyamperin stop loss, dan yang jadi fokus saya adalah si RSI-nya lagi stay di area overbought. Ini bukan area bukan sinyal jual, tapi ya waspada boleh lah ya. Tinggal ngecek aja di sebelah kiri ada area apa gitu, ada area resisten atau area target yang lainnya kah atau enggak. Kalau ada ya TP-TP sebagian dulu boleh, kalau nggak ada di hold silakan. Nah ini ternyata hampir nyampe juga tuh, ada area-area supply juga di situ. Jadi siap-siap jualan ya. Kalau dari setup yang udah kebentuk, target TP2 ada di 380 sih ya. Mudah-mudahan sih disamperin dulu. Jangan lupa pasang elite sell. Elite sell-nya boleh lihat intraday lah ya. Intraday-nya boleh pasang di 352. Ya, 352 aja. Jadi kalau turun ke bawah 354 exit gitu ya, nggak masalah. Karena kan ini juga strategi kemarin itu buat nangkep atau ikutin swing yang udah jalan, bukan masuk di area-area yang bisa jadi area low-nya gitu ya, area lembahnya. Jadi bukan swing yang untuk santai disimpan lama gitu. Lanjut, sekarang kita bahas saham-saham yang bisa masuk ke dalam watchlist. Pantau saham-saham ini dan silakan cocokmologi di sisi yang lainnya, misalnya fundamental gitu ya. Kalau minat silakan bisa dibikin ordernya. Yang pertama Saratoga, ini juga saham masih masuk ke dalam watchlist saya. 2 hari yang lalu ada bikin setup dia. Strukturnya sih memang masih turun ya, tapi dengan 2 hari yang lalu bikin setup dan ambil inducement sekalian, jadi ini ada tanda kalau retracement dimulai ada setup, jadi gampang bikin strateginya. Nah kalau ini area belinya sih di 1445 dan 1315 lah ya, area beli, area level entry favoritnya ini pre entry dan entry-nya. Tapi saya kemarin milih di area initial break-nya yaitu di 1400 itu sih. Jadi silakan nunggu di situ. Stop loss-nya cukup kalau close di bawah 1200, karena kalau tutup di bawah 1200 ya dia breakdown low valid, bikin boss, lanjut downtrend gitu sih ya. Target TP1 ada di 1995 2000, TP2 ada di 2480 2490. Mudah-mudahan sih bisa ke target TP2 ya, tapi nyemput dulu lah ya ordernya. Terus berikutnya ada SCMA. SCMA ini dapat barang sih, karena waktu itu strateginya ngantri di 186, sekarang turun sampai 182. Ya ini udah dapat barang. Buat yang udah dapat barang sih ya, stop loss di bawah 170 lah ya. Berapa persen berarti? Kira-kira 8%-an lah. Jadi diatur money manajemennya, jangan sampai terlalu banyak hilangnya kalau misalnya apes kena stop loss. Target TP1 ada di 224 226, jadi receive rasionya masih cukup oke lah ini, 1/2, agak ada lebih-lebihnya. Terus berikutnya ada Cimori. Nah si Cimori ini masih nunggu dia ada setup CB1, kemudian inducement juga udah diambil, strukturnya sih downtrend ya, turun. Tapi karena udah ambil inducement dan ada setup CB1, jadi maka bisa dibikin strateginya dengan gampang. Area belinya di 4270 dan 4070 lah. Ini area beli favorit saya karena level pre entry dan entry-nya di situ. Stop loss kalau close di bawah 3890 dan target TP1 ada di 5150 lah ya, 5125 5150 lah. Oke, mudah-mudahan sih bisa ke target TP2 ya di 5900-an. Tapi paling enggak nge-swing ke bawah dulu, nyamperin order beli lah ya, mudah-mudahan seperti itu. Terus setelah Cimori ada TSPC. TSPC ini udah dapat barang sebenarnya, belinya waktu itu di 2470. Jadi udah dapat barang, simpen aja dulu nggak masalah. Stop loss di bawah 2410 ya. Ini untuk ngikutin swing, ngelanjutin swingnya ini aja. Mudah-mudahan lanjut ke target TP full cycle di 2720 dengan lancar ya. Kalau ke bawah 2410 ya exit dulu aja nggak masalah. Kemudian yang berikutnya ada ISAT.
ISAT masih di dalam range inside bar, masih di dalam range candle tanggal 30 April kemarin. Dan ini ada setup, strukturnya sih masih downtrend juga, strukturnya downtrend, ada setup plus ambil inducement, maka area beli favorit saya masih agak jauh di bawah sih ya, 14.05 dan 13.20. Memang agak jauh, tapi karena dia waktu naik waktu naik ini nih ya, nggak masuk ke area overbought si RSI-nya, jadi saya pilih masih tunggu di situlah, kecuali ketika dia turun misal nyampe 1500-an gitu ya, terus membal, ada tanda-tanda bullish reversal, mau dibeli silahkan. Karena di sini ada area gap yang ternyata masih direspon jadi support ya, sempat direspon jadi support juga. Jadi area itu juga bisa dipantau. Tapi kalau mau taruh order beli langsung di 14.05 dan 13.20 gitulah. Ya, lanjut ada MBMA. Nah, si MBMA sempat kasih cuan tapi ngikutin swing perjalanan ke target TP1 aja sih. Nah, ini balik lagi juga karena dia udah bikin setup, strukturnya turun tapi dia udah bikin setup dan ambil inducement, maka bisa langsung dibikin order belinya atau strateginya di belinya di 280 dan 258 sih ya. Itu area beli favorit saya, dan stop lossnya kalau close di bawah 238, kemudian target TP1 ada di 378. Kemarin sih udah disamperin. Mudah-mudahan udah pada jualan buat yang fast trade kemarin ya. Sempat ada fast trade si MBMA, ada peluang dan ada tanda dia langsung lanjut nyamperin 378 tanpa nge-swing ke bawah dulu gitu ya. Nah, ini mudah-mudahan market kan ada tanda-tanda koreksi ya, MBMA juga ikut terkoreksi, jadi buat yang langsung mau pasang order beli silahkan dipasang di 280 dan 258, stop lossnya di bawah 238. Tapi perhatiin di sekitar area 306 ini ya, di bawah 320 lah sampai 306 sampai 300-an. Kalau mantul dibeli boleh, kalau nggak mantul biarin. Kemudian berikutnya ada MNCN. Strategi yang sama dengan beberapa hari yang lalu, yaitu ngantri di 244 kali ya, 246 boleh juga, dan 232, stop loss di bawah 220, target TP1 ada di 300. Jadi tetap pakai strategi yang itu aja. Ini struktur masih downtrend, naik, bikin setup dan udah ambil inducement, jadi mudah-mudahan bisa naik lebih tinggi. Kemudian berikutnya ada Pegas. Nah, ini Pegas strukturnya masih uptrend. Strukturnya uptrend ini. Terakhir bikin boss waktu breakout high valid 17.25. Ada setup pula, kemudian bisa ditungguin di area 15.05 dan 14.60 ya. Di 1500-an ya 1550-an ini juga bisa ditungguin. Kalau mantul baru dibeli. Kalau mau langsung pasang order beli, saya pilih 15.05 dan 14.60. Stop loss di bawah 14.25. Ya. Kemudian berikutnya ada Pegeo. Nah, ini Pegeo juga cakep nih. Strukturnya memang masih turun, balik lagi sama. Tapi dia udah ambil inducement dan bikin setup CB1 yang cukup clear. Sebelumnya memang pernah ada strategi ya, tapi dari setup dominant break. Nah, dari setup itu udah nyampe target full cycle malah ya. Full cycle atau minimal target TP2-nya disamperin lah. Saya lupa ini full cycle atau cuman target TP2 ya. Oh, target TP2 tok sih. Belum nyampe target full cycle. Oke, mau pakai setup yang ini tetap juga boleh. Tapi saya pakai CB1-nya aja lah karena udah ada CB1-nya gitu ya. Maka strateginya kalau mau ngantri silakan di sekitar 810 dan 750-an ya. Stop loss kalau close di bawah 700. Kemudian target TP1 ada di 1055. Dan berikutnya ada Raja. Si Raja ini ada setup. Terus strukturnya yang agak ngeselin tanda kutip. Nah, ini strukturnya masih uptrend. Tapi internalnya panjang sekali, jadi saya pilih pakai internalnya aja ya biar nggak terlalu panjang gitu nge-swingnya. Dan dari sini bisa dibilang ini inducement udah diambil, terus ada setup. Jadi buat yang minat beli Raja, saya masih tetap pilih
nunggunya itu di area 1780 dan 1605 sih, itu area beli favoritnya. Cuman kalau misalnya turun cuma nyamperin 1960-an aja, terus ada reversal, ada tanda-tanda bullish reversal, ada rejection, silahkan dibeli, nggak masalah ya. Kemudian lanjut kita bahas saham yang di request, ada di kolom komen. Ada satu saham yang di request yaitu PSAB. Jadi ceritanya adalah PSAB punya modal di 286, sekarang 292, closing di tanggal berapa nih? 9 ya. 292. Enaknya di hold atau dijual. Nah, kalau dari strategi yang kemarin itu memang sempat ada strategi boleh dibeli dengan stop loss di bawah 284. Tapi strategi ini adalah strategi untuk buyback, dengan catatan sudah 2 kali udah kasih cuan ya, 2 rit lah, udah 2 rit kasih cuan, kasih untung. Dan kalau misalnya strategi ini kena cut loss, maka hitung-hitungannya cuma ngurangin cuan dari strategi atau dari trading yang kedua aja, dari rit yang kedua aja. Jadi masih cuan, hitungannya juga masih cuan gitu loh dari si PSAB. Tapi kalau misalnya saya ada di posisi belum yang dua rit kemarin itu nggak ikutan dan baru baru ada barang kemarin ya, terus posisi sekarang 292, dan kalau harus pasang stop loss di bawah 284 itu kan minus ya. Saya akan pilih jualan dulu aja sih, pilih amannya dulu aja dengan karena dengan pertimbangan gini, karena si ISG nya juga lagi di area resisten, ada tanda bearish reversal, ada tanda rejection, maka ya stay safe dulu aja, amankan pelurunya dulu aja, gitulah ya. Tetap ada konsekuensi kalau ternyata setelah jualan harganya naik ya cuannya tipis gitu ya. Tapi kalau misalnya di hold harus pasang stop loss di bawah 284, bukan wajib harus banget gitu, tapi saya akan pasang stop loss di bawah 284. Tetap ada konsekuensinya juga kalau ternyata, karena kan kalau kena stop loss di bawah 284 saya nunggunya lagi di 246 ya, paling nggak gitu kan. Konsekuensinya adalah ya kalau ternyata nggak nyampe 246 saya nggak dapet barang, cuman rugi gitu. Jadi kemungkinan kalau saya ditempatkan di posisi yang sama saya akan jualan dulu aja kali ya, itu sih. Berpikir realistis dulu aja, di market lagi di area resisten soalnya itu ya. Berikutnya udah, sekarang kita bahas rekomendasi saham untuk hari Rabu, ngomong-ngomong karena ini ada long weekend juga nih ya. Hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 ada 4 saham nih, bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada, dan bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan smart order tentunya ya jika berminat. Yang pertama ada ABMM. Si ABMM ini setup kebentuk dari April kemarin sebenarnya, strukturnya juga masih downtrend, tapi industrial udah diambil dan ada setup, maka bisa langsung bikin strateginya dengan mudah. Ya ini sih target TP1 udah disamperin ya, plus di sini ada area supply, ada imbalance lagi, ada order block yang sudah disamperin juga, kemudian ada rejection. Karena sudah turun lumayan maka saya akan nunggu di area 2930 2940 lah, karena ini area initial breaknya dan belum dites ya. 2940 dan 2850 itu area belinya. Kemudian target TP1 ada di 3300 tetap, kemudian stop lossnya ada di bawah 2770. Saham kedua ada GPRA. Si GPRA ini yang menarik, ini untuk ikutin swingnya aja, ngikutin swingnya si GPRA yang masih ada peluang ke area 125, ke target TP full cycle, selama dia nggak turun ke bawah 101, karena pullback terakhirnya di 101. Jadi kalau misalnya berminat silahkan silakan pasang order belinya di 106, kemudian stop loss pasang di bawah 101 ya, di 100 gitu boleh. Kemudian target TP nya mudah-mudahan lancar ke 125 ya, target full cycle di situ tuh. Sebenarnya stop lossnya sih prefer kalau close di bawah 101 sih ya, cuman karena ini juga pullback terakhir maka oke lah, mau langsung pasang di
di bawah 101 juga boleh kasih space dikit lah di bawahnya. Kemudian yang berikutnya ada HRTA. Nah, si HRTA ini hari ini melemah 1,5%. Sebelumnya pernah ada strategi yaitu ngantri di 595 atau 600. Stop lossnya di bawah 550 karena di situ pullback terakhirnya. Industrinya di situ tuh. Nah, jadi kalau misalnya belum pasang order dan minat minat beli HRTA, silakan ngantri di 595 atau 600. Stop lossnya di bawah 550. Target TP-nya masih pakai target TP 2 aja di 760 ya. Kemudian yang berikutnya ada IMPC. Nah, si IMPC ini setup kebentuk di bulan April nih. April akhir-akhir lah, menjelang akhir April ya. Terus dia baru nyamperin level pullback. Sebenarnya ini juga area beli yang cukup menarik karena ini area beli yang juga dari 316, 304 dan 292 itu bisa ditaruh ditaruh order beli di level-level itu dan dengan stop loss di bawah 282. Tapi karena balik lagi karena si ISG-nya atau marketnya lagi di area resisten, maka saya akan pilih area 292 dan 304 ya buat taruh order beli. Stop loss sama-sama di bawah 282 dan target TP1 tetap di 354. Itu sih. Itu tadi 4 sambilan kami. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai dan Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur Smart Order. Saya Evan, sampai jumpa di video kami berikutnya. Happy long weekend. Dadah.